Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam di kediaman Saputra di dalam kamar milik pasangan Misa dan Arga. Suasana dalam ruangan itu terasa hening dan damai. Suami istri tersebut tampak tengah tertidur dengan nyaman di atas ranjang. Namun dalam sepersekian detik kemudian, ketenangan tersebut sirna saat tiba-tiba ada gerakan dari tangan Romisa yang mengernyit meringis merasakan gejolak sakit dan nyeri di sekitar pinggul hingga perut buncitnya. Sayang, terbata Misa dengan tangan terulur memegang tangan sang suami yang masih lelap. Duh, sayang bangun. Ceracawan Misa lagi meringis menahan rasa sakit. Dia menepuk-nepuk pelan tangan Arga yang belum terbangun juga. Akhirnya Arga merasakan sentuhan itu terusik dan mengerjapkan mata untuk mengumpulkan kesadaran ke alam nyata. Sayang, ringis Misa mengaduh merasakan sakit semakin bergejolak. Misa, sontak Arga bangkit dari tidur dan memindai sang istri yang tengah mengaduh memegangi perut. Apa perutmu sakit? Cemas bercampur panik Arga yang dibalas anggukan lemah dari Misa masih meringis. Sebentar Misa. Arga langsung bergerak cepat, memencet sebuah tombol darurat yang telah dipasang di dekat ranjangnya untuk memanggil para pekerja medis. Kemudian dia mengambil kerudung blus yang tersampir di lengan sofa dan dipakaikan ke kepala Misa. Ini sakit, sayang. Ceracau Misa memegang kuat piyama bagian depan Arga. Tahanlah Misa, sebentar lagi para perawat akan datang. Ucap Arga mencoba menenangkan sambil memeluk dan mengelus lembut punggung sang istri. Di sisi lain, di luar kamar, suara riuh serta gaduh dari langkah kaki yang berbenturan dengan marmer terdengar tergesa, berasal dari orang-orang yang mendengar suara peringatan darurat yang berasal dari kamar sang majikan. Sekretaris Tang yang sudah beberapa hari ini tidur di kamar tamu lantai atas, segera turun ke lantai bawah menuju kegaduhan. Begitu pula dengan para tim medis yang dalam seminggu ini diambil untuk tinggal di kediaman Saputra. Tampak sangat panik berlarian ke ruangan kedokteran sementara para pengawal serta 2 perawat lain membawa berangkar berjalan tergesa untuk menuju ke kamar majikan yang membutuhkan penanganan. Begitupun ayah Saputra dan Asila ikut terbangun karena mendengar suara darurat juga keributan di luar kamar. Tuan Besar dan Nona Muda Asila, Anda bisa langsung menuju ke ruangan kedokteran. Arahan Sekretaris Tang tersirat perintah. Iya Kak. Dengan nurut mereka berdua berjalan dengan langkah panjang menuju ruangan kedokteran, menunggu sang ibu hamil dibawa ke sana. Lalu Tang ikut tim yang akan menjemput pasien. Sejenak dia mengetuk pintu tunggal di hadapan. Tuan, ini kami, kata Sekretaris Tang kemudian dengan sigap dan cekatan. Dia langsung membukakan pintu tersebut secara lebar. Cepat bawa masuk, arahan Tang. Baik, segera para pengawal dan 2 perawat yang mendorong ranjang berangkar merangsek masuk ke dalam kamar. Sekretaris Tang pun ikut memasuki kamar untuk mengarahkan. Dia mendekati ranjang di mana di sana ada Arga tengah memangku tubuh Misa yang sudah dibungkus oleh selimut. Tuan, mohon angkatlah Nona, kata salah satu perawat. Dengan penuh kehati-hatian dan lembut, Arga merengkuh menggendong sang istri dan membaringkannya ke atas ranjang berangkar. Tangis serta ringisan Misa yang sudah tak tertahan merasakan nyeri dan bergejolak di perutnya. Arga menggenggam tangan Misa yang terkepal itu. Tenanglah Misa, aku di sini. Sepertinya air ketubannya sudah pecah, celetuk salah satu gadis berseragam putih medis setelah memeriksa kondisi Misa. Kita harus bergegas. Lalu ranjang berangkar itu pun langsung didorong oleh beberapa pengawal keluar kamar, dengan diikuti dan didampingi oleh Arga serta yang lainnya. Sakit, ini sakit sekali. Lirih Misa merintih mengaduh kesakitan sampai genggaman tangan dia di jemari Arga meremet kuat. Arga ikutan merasakan sakit melihat sang istri sedang berjuang. Dengan setia dia mengusap air mata di pipi Misa dan terus menghujani kecupan di punggung tangan serta usapan di puncuk kepala. Bertahanlah Misa, bertahanlah, ucap Arga menguatkan di sela langkah kakinya yang cepat.
untuk mengimbangi rancang berangkar yang tengah didorong oleh para pengawal. Hingga tidak butuh waktu lama, kini rancang berangkar tersebut telah memasuki ruangan kedokteran yang langsung disambut oleh para tim medis di sana yang sudah siap siaga. "Tuan, Nona akan segera ditangani oleh tim medis. Mohon Tuan menunggu dan menyerahkan Nona Romisa pada mereka," bujuk sekretaris Sang yang sedari tadi berdiri di sampingnya. Arga tampak terdiam sejenak, masih tak rela untuk melepaskan. Dia menatap wajah Romisa lalu mengecup seluruh bagian wajah Misa dan terakhir di kening cukup lama. Tidak lupa juga dia mengecup punggung tangan Misa dan membisikkan kata, "Berjuanglah istriku, demi aku dan anak kita," yang dibalas manggutan lemah dan senyuman di bibir kering nan pucat Misa. "Aku akan baik-baik saja, sayang." Arga menegakkan punggung dan walau enggan dia melepaskan pegangan di tangan Misa sampai rancang itu didorong masuk ke dalam pintu kembar otomatis oleh para tim medis. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk Nona, Tuan," ucap salah satu dokter dari mereka yang dibalas keterdiaman Arga masih menatap terpaku pada sang istri yang mulai menjauh memasuki kedalaman ruangan. Kemudian wanita berjas kedokteran tersebut ikut memasuki ruangan bersalin yang sudah dipersiapkan, hingga pintu tertutup rapat menutupi pandangan Arga dan keluarga lainnya yang ada di luar ruangan. Hembusan napas panjang Arga seraya mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Terlihat jelas kalau saat ini perasaan dan pikiran dia sedang tak karuan oleh kecemasan dan kegelisahan. Lalu dengan langkah pelan Arga duduk di sofa tunggu. Dengan pandangan tetap fokus ke pintu yang tertutup rapat itu. Ayah Saputra dan Asila yang sudah berada di sana sedari tadi terduduk di sofa panjang. Keduanya mendekati dan duduk di kedua sisi tubuh Arga. Saputra merangkul pundak putra pertamanya itu. "Tenanglah nak, ayah yakin Nak Romisa wanita yang kuat. Kita berdoa saja semoga semuanya dilancarkan dan keduanya selamat." Senyuman perih terulas di bibir Arga, teringat lagi bayangan wajah Misa yang mengaduh kesakitan. "Aku hanya takut dia kenapa-napa. Saat melihatnya tadi, membuat tubuhku serasa lemas. Andai aku bisa menggantikan kesakitan itu." Ayah Saputra menepuk pelan bahu Arga mencoba memberi ketenangan. "Ayah tahu nak, bagaimana rasanya dalam situasi yang sedang kau rasakan ini. Karena ayah pun pernah merasakannya saat ibumu melahirkanmu dan adik-adikmu. Saat itu perasaan takut, cemas, gelisah semua bercampur menjadi satu ketika ibumu berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian." Kepala Arga tertekuk dengan pandangan tertunduk seiring mendesah berat. "Misa, aku harap dia baik-baik saja. Kita doakan semoga kakak ipar ke-1 lahirannya lancar dan diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin," ucap Asila yang sedari tadi jadi pendengar. Ayah Saputra dan Arga ikut mengamini mengharapkan hal yang sama. Dan sekretaris Sang yang berada di sana setelah melihat tuannya telah ditenangkan, dia melangkah sedikit menjauh dari ruangan itu lalu mengeluarkan ponsel dari saku mantel, kemudian menekan angka di keypad untuk menghubungi seseorang. Sementara di perumahan elit, di rumah berlantai 2, di ruangan yang luas dan tenang itu, Egi dan Anissa tampak tertidur lelap sambil saling berpelukan. Namun tiba-tiba, suara getar ponsel yang berderit di atas meja nakas mengusik mimpi indah lelaki itu untuk menariknya ke alam nyata. Kedua mata Egi perlahan mengerjap terbuka. Lalu dia menggerakkan tubuhnya yang tersadar kalau ada lengan yang melingkar di pinggangnya. Egi merunduk melihat Anissa yang memejamkan mata tampak pulas. Ada senyuman kesenangan di sudut bibir Egi menatap wajah lelap sang istri. Lalu jemari tangan dia tergerak hendak menyentuh pipi Anissa, namun suara getaran ponsel mengurungkan niatan dia. Segera Egi melirik ke asal benda pengganggu itu. "Siapa malam-malam begini menelpon?" Gumamnya yang dengan perlahan menggeser memindahkan kepala Anissa agar berpindah ke bantal, juga melepaskan secara penuh kehati-hatian tangan yang melingkar di pinggangnya. Dan barulah Egi bangkit duduk setengah terbaring menyandarkan punggung ke kepala ranjang, kemudian meraih ponsel yang sedari tadi terus bergetar menandakan ada panggilan masuk. Tanpa melihat nama siapa yang tertera di layar,
Egi langsung menggeser kursor ke warna hijau dan menempelkan benda pipih itu ke telinga. "Malam Nona Muda Anissa," suara lelaki dari seberang sana menyapa indera pendengar, membuat alis Egi terangkat sebelah. "Siapa kau?" "Sebentar, sepertinya saya tidak salah nomor, tapi kenapa suara Nona menjadi suara laki-laki?" "Oh, apa ini dengan Tuan Muda Egi?" tanya sekretaris sang sengaja menggoda. "Kau siapa, ha?" Egi masih dengan galaknya bertanya. Terdengar kekehan pelan dari seberang membuat alis Egi semakin berkerut kesal. "Tuan Muda, apa Anda lupa dengan suara saya, sekretaris kakak Anda yang paling tampan dan mempesona?" Decih kesal Egi, kemudian dia menunduk menatap wajah cantik gadis yang masih damai dalam tidur. "Ada apa kau menelpon istriku malam-malam begini, ha? Punya nyali besar kau." "Saya hanya merasa rindu saja dengan suara indah Nona Muda Anissa. Gue datang sengaja memanasi." "Kau, brengsek beraninya," geram Egi lalu secara kasar dan sepihak langsung mematikan panggilan. "Brengsek sialan." Maki Egi hendak menyimpan kembali ponsel milik Anissa ke atas meja nakas. Namun benda pipih tersebut kembali bergetar menandakan ada panggilan masuk lagi dan dari si penelpon yang sama. Hembusan napas kasar Egi mengangkat kembali panggilan itu. "Cepat katakan apa urusanmu menelpon istriku, dan pastikan setelah menelpon kau hapus nomor istriku." Penegasan tersirat ancaman Egi. Baiklah Tuan Muda Egi, jangan terburu-buru. Saya menelpon Nona Anissa untuk menyampaikan berita penting kalau saat ini Nona Romisa dalam proses melahirkan, dan sekarang beliau tengah ditangani oleh para tim medis. Kalau Anda dan Nona Muda hendak kemari, saya sarankan pakaikan Nona pakaian yang tebal. Dan secara sepihak lagi Egi langsung mematikan panggilan. "Dasar, beraninya dia." Desah kasar Egi sambil meletakkan kembali ponsel tersebut ke atas meja nakas. Lalu dengan gerakan kehati-hatian dia kembali terbaring menyamping menatap wajah Anissa yang saat itu menghadap sejajar dengan wajahnya. Egi membenarkan selimut di tubuh Anissa sampai menutupi ke bahu. Lalu dengan pandangan terus terfokus menatap wajah cantik itu, dia mengusap lembut menyingkirkan poni yang turun menutupi mata indah Anissa. Kemudian dengan gerakan perlahan dia melabuhkan kecupan lembut di kening Anissa dan kembali ke posisi. Dia mengusap lengkukan hidung mancung nan mungil Anissa dengan jemarinya. "Biarlah kita ke sana pagi hari saja. Aku tak tega membangunkan tidur pulasnya," gumam Egi pelan sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa dan memejamkan matanya lagi menyusul gadis itu ke alam mimpi dengan tangan masih menangkup sebelah sisi wajah Anissa dan dengan kening yang saling menempel satu sama lain.